Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Baik, cukup. Hari ini kita akan belajar masih tentang surat dinas, namun kali ini kita akan belajar tentang surat referensi. Di pertemuan sebelumnya sudah sempat disinggung tentang surat referensi, bahwa surat referensi itu masih sering dikaburkan ataupun kadang orang masih bingung tentang referensi dan rekomendasi. Nah, hari ini kita akan belajar lebih mendalam tentang surat referensi itu apa, mulai dari pengertiannya, jenisnya, sampai nanti pada akhirnya kita akan latihan bersama bagaimana cara membuat surat referensi. Untuk itu kita bisa langsung saja mulai materinya ya. Untuk yang selanjutnya adalah pengertian dari surat referensi. Jadi surat referensi adalah keterangan yang bersifat rahasia dan dari pihak ketiga tentang pihak satu yang berisi bonaviditas, perilaku, dan identitas pihak satu untuk kepentingan pihak kedua yang meminta referensi tersebut. Pihak yang memberi referensi tidak turut bertanggung jawab atas penilaian tersebut jika timbul persoalan di antara kedua belah pihak, yaitu pihak satu dan pihak kedua. Jadi, seperti yang disampaikan di pertemuan sebelumnya, untuk surat rekomendasi itu kan tidak bersifat rahasia atau terbuka, sedangkan surat referensi itu bersifat rahasia. Kemudian, kalau rekomendasi, kita bisa meminta langsung kepada orang yang ingin kita minta rekomendasi, tapi kalau surat referensi itu ada pihak lain atau pihak ketiga yang terlibat di dalamnya. Jadi ada 3, pihak 1, pihak 2, pihak 3. Atau misalnya contoh pihak A, B, dan C ya. Pihak A ingin membeli barang secara kredit kepada pihak B. Kemudian untuk meyakinkan diri, pihak B itu mau benar nggak sih pihak A nanti bisa nyicil dan sebagainya. Nah, pihak B ini meminta pihak C untuk memberikan surat referensi terkait dengan pihak A. Jadi pihak C sama A ini udah kenal, udah pernah terjalin relasi. Nah, nanti pihak C memberikan surat referensi yang berisi tentang bonaviditas tentang pihak satu atau pihak A ini, misal kalau kredit lancar atau tidak dan sebagainya. Nah, itu digunakan sebagai pertimbangan pihak B mau menerima pembelian secara kredit dari pihak A atau tidak, seperti itu. Kemudian jika nanti di kemudian hari terjadi masalah, misal ternyata pihak A nggak bisa nyicil dengan lancar, atau misalnya terjadi masalah pihak hukum dan sebagainya, pihak C ini tidak dapat disalahkan atau tidak dapat dilibatkan dalam permasalahan tersebut. Nah, untuk jenis surat referensi, ada 3 macam jenis surat referensi, yaitu surat referensi dagang, surat referensi bank, dan surat referensi pribadi. Nanti akan kita bahas satu persatu tentang referensi dagang, pribadi, dan bank. Mulai dari pengertian sampai dengan contoh-contohnya ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang referensi dagang terlebih dahulu. Jadi seorang pedagang ingin membeli suatu produk secara kredit dalam jumlah besar, maka pihak penjual atau pemberi kredit meminta pihak pembeli untuk menunjukkan pihak ketiga sebagai pemberi referensi. Setelah mengetahui pihak ketiga, pihak kedua secara diam-diam mengirim surat kepada pihak ketiga atau surat meminta referensi tentang kualifikasi dari pihak pertama. Surat yang dikirimkan oleh pihak ketiga tersebut disebut surat referensi dagang. Kalau surat yang dikeluarkan oleh pihak kedua ke pihak ketiga, itu namanya surat permintaan referensi. Jadi pihak satu mengirim surat pesanan secara kredit ke pihak dua atau pihak penjual, kemudian pihak penjual atau pihak dua mengirimkan surat permintaan referensi ke pihak tiga, nanti pihak tiga membalas dengan surat referensi, gitu ya. Untuk contoh kasusnya akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh dari referensi dagang, contoh kasusnya ya. Misalnya, PT Indah ingin membeli meja kantor sebanyak 50 buah dengan total harga 100 juta kepada Jaya Furniture secara kredit. Berarti pihak satunya adalah PT Indah, pihak duanya adalah PT Jaya Furniture. Yang selanjutnya, PT Jaya Furniture meminta PT Indah memberikan pihak yang dapat dijadikan referensi terkait dengan permintaan kreditnya. Berarti pihak 2 meminta pihak 1 untuk
menunjuk pihak tiga siapa nih yang mau mereferensikan tentang PT Indah ini gitu. Nah, nanti PT Indah memberitahu PT Jaya Furniture bahwa PT Mekar dapat dijadikan referensi dagang terkait dengan permintaan pembeliannya secara kredit. Jadi PT Mekar ini adalah pihak ketiganya atau pihak yang akan mengeluarkan surat referensi tentang PT Indah. Kemudian PT Jaya Furniture secara diam-diam, maksud di sini secara diam-diam adalah tanpa sepengetahuan pihak satu ya atau tanpa sepengetahuan PT Indah, mengirim surat kepada PT Mekar untuk dapat memberikan surat referensi dagang terkait PT Indah. Bisa tentang bagaimana ia bertransaksi, atau misalnya kalau kredit nyicilnya lancar atau tidak, dan sebagainya. Dari contoh ini berarti kita ulangi lagi, pihak satunya adalah PT Indah, pihak duanya PT Jaya Furniture, pihak tiganya PT Mekar. Jadi PT Indah mau beli secara kredit ke PT Jaya, kemudian PT Jaya meminta surat referensi ke PT Mekar tentang PT Indah ini bagaimana. Nah, kemudian PT Mekar membuat surat referensi tentang PT Indah ke PT Jaya Furniture. Misalnya PT Indah sudah bekerja sama dengan kami selama 5 tahun. Kemudian transaksi paling besar yang telah kami lakukan adalah sebanyak berapa ratus juta, misalnya seperti itu. Gunanya untuk meyakinkan PT Jaya Furniture bahwa PT Indah ini punya kredibilitas yang baik untuk bisa melunasi kreditnya yang sebanyak 100 juta tersebut. Itu untuk contoh kasusnya. Untuk contoh suratnya juga akan kita pelajari di slide berikutnya. Berikut adalah contoh surat referensi dagang. Nah, di sini bisa dilihat CVABC mengirim surat ke PT Sinar Husada yang isinya adalah referensi tentang Toko Indah. Berarti kalau dilihat dari gambar ini, pihak satunya adalah Toko Indah, pihak duanya PT Sinar, pihak tiganya adalah CVABC. Jadi pertamanya adalah Toko Indah mau melakukan transaksi secara kredit kepada PT Sinar. Kemudian PT Sinar mengirimkan surat kepada CVABC untuk dibuatkan surat referensi dagang terkait dengan Toko Indah. Nah, sebagai balasannya, si CVABC ini membuat surat referensi kepada PT Sinar terkait dengan Toko Indah tentang bonafiditasnya, bahwa Toko Indah memiliki bonafit yang cukup, kemudian kalau berutang melunasi pada waktu yang telah dijanjikan, transaksi yang paling besar dilakukan adalah 500.000 dan sebagainya. Itu contoh surat referensi dagang yang dikeluarkan. Jadi pihak satunya Toko Indah, pihak duanya PT Sinar, dan pihak tiganya CVABC. Nah, nanti jika di kemudian hari ternyata Toko Indah macet nih kreditnya misalnya dengan PT Sinar, CVABC ini tidak bisa disalahkan atau tidak bisa dilibatkan dalam permasalahan tersebut. Gitu ya. Itu untuk jenis surat referensi yang pertama, yaitu tentang surat referensi dagang. Yang selanjutnya adalah surat referensi bank. Baik, yang selanjutnya adalah surat referensi bank. Surat referensi bank adalah keterangan tertulis yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah untuk tujuan tertentu dan bersifat tidak mengikat, tidak menjanjikan, dan tidak memberikan jaminan. Bersifat tidak mengikat, tidak menjanjikan, dan tidak memberikan jaminan ini sama seperti pengertian tadi ya, itu bahwa jika nanti di kemudian hari terjadi masalah, si pihak bank ini tidak bisa disangkut pautkan atau tidak bisa disalahkan atau tidak bisa dilibatkan dalam permasalahan tersebut. Jadi bank ini sebagai pihak ketiga juga sama kayak yang tadi, pihak yang menerbitkan surat referensi. Pihak keduanya siapa? Yaitu pihak yang terlibat untuk tujuan tertentu tersebut. Misalnya nanti seperti yang pada contoh ada contoh tentang penerbitan visa. Berarti kan terlibatannya dengan si kedutaan. Berarti kedutaan adalah pihak kedua. Pihak kesatunya adalah orang yang mau ngurus visa atau nasabahnya. Pihak ketiganya adalah banknya. Jadi yang bisa mengeluarkan surat referensi bank ya si bank itu. Nah, siapa yang boleh meminta? Ya nasabah yang ada di bank tersebut. Jadi nggak mungkin misalnya Putri memiliki tabungan di bank A, tapi minta referensi banknya ke bank B. Jadi nggak bisa, harus di bank di mana kita menabung atau kita menjadi nasabah di bank tersebut.
Untuk secara umum pengertiannya sama antara referensi dagang, bank maupun pribadi, ada pihak 1, pihak 2, dan pihak ketiga. Nah, untuk contoh kasusnya juga akan kita bahas di slide berikutnya. Berikut untuk contohnya. Bapak Valen ingin mengurus visa untuk dirinya untuk keperluan bekerja dan berlibur. Nah, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah adanya surat referensi bank. Untuk itu, Bapak Valen meminta Bank Mandiri, di mana tempat Bapak Valen menabung ya tentunya, untuk bisa memberikan surat referensi terkait dirinya kepada Kedutaan Australia. Nah, Bank Mandiri mengirimkan surat referensi bank terkait nasabahnya Bapak Valen kepada Kedutaan Australia. Untuk contoh suratnya, nah, berikut merupakan contoh surat referensi bank, di mana pihak kesatunya adalah si Mr. Dear Valen ini, kemudian pihak keduanya adalah Australia Embassy atau Kedutaan Australia, serta di sini pihak ketiganya adalah Bank Mandiri, bank di mana Bapak Valen ini menabung atau menjadi nasabah di bank tersebut. Gitu ya. Isinya juga sama, berisi tentang kredibilitas maupun bonafiditas dari nasabahnya, yaitu Pak Valen sudah menabung sejak 4 April 2011. Kemudian ada nomor rekeningnya berapa, serta saldonya ada berapa disebutkan juga. Kemudian keperluannya untuk apa? Nah, keperluannya di sini disebutkan adalah untuk apply visa untuk dirinya sendiri, untuk visa bekerja dan berlibur. Itu untuk contoh surat referensi bank. Kemudian yang terakhir ada surat referensi pribadi. Jadi apa itu surat referensi pribadi? Surat referensi pribadi adalah misalnya seseorang melamar pekerjaan, menunjukkan seorang pejabat untuk memberikan keterangan yang positif tentang kebenaran identitas si pelamar. Nah, nanti pihak perusahaan yang baru ini akan secara diam-diam mengirim surat permintaan referensi dari pelamar kepada pejabat yang ditunjuk. Misalnya pejabat di perusahaan sebelumnya. Nah, surat keterangan tentang kebenaran identitas si pelamar disebut dengan surat referensi pribadi. Untuk contoh kasusnya, misalnya seperti ini. Rina adalah seorang mantan karyawan dari PT Sejahtera dengan pimpinan bernama Bapak Rudi. Nah, setelah 5 tahun, Rina resign dari kantor tersebut. Rina ingin mendaftar di perusahaan baru bernama PT Makmur. Pada surat lamarannya, Rina mencantumkan nama Bapak Rudi dari PT Sejahtera untuk dijadikannya referensi agar dapat mendukung usahanya agar bisa diterima di perusahaan baru tersebut. Berarti pihak satunya di sini adalah Rina ya. Kemudian pihak duanya adalah PT Makmur. Serta pihak ketiganya adalah si Bapak Rudi. Nah, PT Makmur secara diam-diam tanpa sepengetahuan Rina mengirimkan surat permintaan referensi kepada Bapak Rudi untuk memberikan surat referensi terkait diri pribadi Rina. Jadi nanti Bapak Rudi yang memberikan keterangan nih, Rina bagaimana orangnya dan sebagainya. Nah, Bapak Rudi tidak bertanggung jawab jika nanti Rina diterima ataupun ditolak di PT Makmur, atau misalnya Rina diterima kemudian ternyata selama bekerja Rina melakukan korupsi seperti itu. Nah, itu di luar tanggung jawab dari Bapak Rudi. Jadi Bapak Rudi tidak bisa dilibatkan dalam permasalahan tersebut. Bisa dipahami ya? Pada intinya ada pihak 1, pihak 2, dan pihak 3. Pihak 1 adalah yang direferensikan, pihak kedua adalah yang meminta referensi, pihak ketiga adalah yang memberikan referensi. Pihak 1 objeknya atau yang direferensikan, pihak 2 yang meminta referensi, pihak 3 adalah yang memberikan referensi. Nah, setelah kita tahu nih pengertian, kemudian jenis-jenisnya ada 3. Sekarang bagian-bagian yang ada dalam surat referensi itu ada apa saja? Oh ya, contohnya untuk surat referensi pribadi terlebih dahulu ya, sebelum kita masuk ke bagian. Nah, untuk contoh dari surat referensi pribadi itu bisa lihat di bagian kiri ya. Ini merupakan contoh surat referensi kerja. Nah,
Bedanya sama surat rekomendasi kerja apa? Kemarin kan surat rekomendasi kerja juga contohnya tentang orang melamar pekerjaan. Terus bedanya apa? Nah, bedanya kita bisa lihat di sini. Kan tadi sudah disampaikan bahwa surat referensi itu bersifat rahasia ya tentang bonaviditas seseorang. Kalau surat rekomendasi hanya berupa keterangan seperti itu dan merekomendasikan seseorang. Kita bisa lihat dulu di rekomendasi kerja ya, di surat rekomendasi. Di sini disampaikan sudah berapa lama bekerja. Kemudian di sini disampaikan kalau di surat rekomendasi itu ada tulisannya, kami sangat yakin nantinya Saudara Juniantoro akan memberikan hal yang sama pada perusahaan tempat Juniantoro bekerja kelak. Kemudian di sini ada untuk memberikan rekomendasi kepada mantan karyawan kami dan sebagainya. Itu untuk surat rekomendasi. Berarti si PT Rocket Management itu memberikan rekomendasi kepada Juniantoro. Kemudian kalau surat referensi itu tidak ada menyarankannya bahwa misalnya yakin nantinya Saudara Juniantoro akan memberikan hal yang sama pada perusahaan tempat Saudara Juniantoro bekerja kelak, enggak. Tapi kalau surat referensi kerja hanya menerangkan tentang siapa yang direferensi ini, bagaimana ia bekerja selama di perusahaan lamanya tersebut, tanpa adanya misal memberi sebuah saran bahwa pasti akan bekerja lebih baik juga di tempat yang akan nanti barunya dan sebagainya. Di sini hanya menerangkan selama yang bersangkutan telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas untuk perusahaan, maka perusahaan mengucapkan terima kasih. Jadi secukupnya aja. Jadi benar-benar cuma tentang kepribadiannya saja kalau di surat referensi kerja. Tapi di rekomendasi kerja bisa diberikan saran, kemudian berapa lama bekerja, serta tidak pernah terlibat masalah dan sebagainya. Kalau surat referensi cukup tentang bagaimana kredibilitas seseorangnya saja. Gitu ya, bisa dipahami bedanya. Bisa dilihat di tanda-tanda yang sudah di merah-merah ini. Itu untuk surat referensi pribadi. Ini contohnya untuk surat referensi pribadi di sebelah kiri ini ya. Kemudian yang selanjutnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi adalah tentang bagian-bagian dari surat referensi. Nah, surat referensi ini terdiri dari 3 bagian ya, ada kepala surat, isi surat, serta kaki surat. Nah, namun pada dasarnya kerangka ini bentuknya juga tidak baku, misalnya harus ada kop dan sebagainya, itu tidak baku dalam bentuk formatnya, misal tanggalnya harus di kanan atas dan sebagainya. Karena pada dasarnya disesuaikan dengan model surat dari pihak pemberi referensi atau tergantung si pemberi referensinya mau membuat formatnya seperti apa. Namun pada intinya tetap ada 3 hal itu. Siapa yang memberi rekomendasi atau di atasnya kepala surat, isinya apa, serta kaki surat yaitu yang memberikan rekomendasi tersebut. Memberikan surat referensi tersebut. Jadi ada tanda tangannya di situ. Gitu ya. Baik anak-anak, itu adalah sekilas tentang materi surat referensi mulai dari pengertian, jenis-jenisnya ada 3, yaitu referensi dagang, bank, dan referensi pribadi, serta kerangkanya ada apa saja, yaitu kepala, isi, dan kaki. Setelah itu, seperti biasa, kita juga akan mencoba untuk membuat surat referensi bersama-sama ya. Nah, berikut adalah contohnya. Jadi Anda atau kalian, anak-anak, adalah seorang karyawan di PT Anugrah yang bergerak di bidang kontraktor. Perusahaan tersebut telah berdiri selama 10 tahun sehingga tentu memiliki relasi yang banyak. Nah, suatu ketika PT Boyang mengirimkan surat kepada PT Anugrah terkait dengan referensi tentang PT Asri yang merupakan salah satu kolega dari PT Anugrah. PT Boyang menyampaikan bahwa PT Asri ingin membeli barang dagangnya secara kredit. Untuk itu, PT Asri menunjuk PT Anugrah yang bisa memberikan referensi dagang terkait perusahaannya. Buatlah surat jawaban kepada PT Boyang terkait surat permintaan referensi tersebut. Jadi, PT Asri dan PT Anugrah ini ceritanya udah relasi yang cukup baik lah. Nah, kemudian
PT Asri mau kredit ke PT Boyang. Nah, PT Asri juga menunjuk PT Anugrah untuk bisa memberikan referensi dagang terkait dirinya. Berarti kan PT Boyang mengirimkan surat permintaan referensi ke PT Anugrah nih tentang PT Asri. Nah, nanti berarti PT Anugrah membuat surat referensi kepada PT Boyang terkait kredibilitas maupun bonaviditas dari PT Asri. Nah, tugas anak-anak adalah membuat surat referensi tersebut. Bisa dipahami ya untuk perintahnya. Nah, suratnya dibuat di Microsoft Word, kemudian dikirimkan dalam bentuk file, baik itu file Microsoft Word maupun di PDF, ke email yang telah disepakati dengan subjek email, nama, kelas, dan jenis surat. Batas waktu tugas adalah 31 Januari 2021. Baik, sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.